Nah, kalau lihat hasilnya, kita langsung ke kesimpulan saja. Nah, kesimpulannya senyawa yang terbentuk katanya, dia tidak menjelaskan suhu berapa yang optimal ya, sebentar. Mana XRD? XRD-nya. Nah, ini dia. Nah, sayangnya jurnal ini tidak terlalu menjelaskan bagaimana pengaruh suhu terhadap pembentukan material oksida yang dihasilkan. Namun dia cuma menjelaskan secara fisik katanya. Nah, keberhasilan ini menunjukkan bahwa penggunaan campuran garam tidak berpengaruh signifikan terhadap suhu sintesis. Artinya semakin tinggi suhu itu pun sebenarnya tidak, hanya lihat secara fisik saja. Nah, katanya warna produk terlihat hampir sama dengan dan dapat dikatakan bahwa pendopingan kation ini berhasil katanya ya. Artinya adalah setiap suhu yang di ini kan 600, 700, 800, 900 tidak memberikan perbedaan yang signifikan secara fisik. Jadi dia menyimpulkan bahwa di atas suhu 600 itu artinya sudah bisa dilakukan doping atau pembentukan material oksida yang akan dibuat pada penelitian ini. Nah, itu ya, jadi intinya suhunya itu di atas 600. Tapi ini hanya satu penelitian. Biasanya ada beberapa penelitian yang faktor suhu itu diperhatikan, tapi kesimpulan dari penelitian ini dia hanya membandingkan perbandingan dari material oksida yang dibuat. Oke, kita tinggalkan molten salt, kita masuk ke metode berikutnya yaitu mikroemulsi. Nah, kalau masih ada yang ingat emulsi, nah ini kan lagi banyak kakak tingkatnya melakukan penelitian tentang emulsi. Jadi mikroemulsi, nanoemulsi dan sebagainya itu hanya masalah ukuran. Nah, pada dasarnya ini prinsipnya itu dia harus membentuk emulsi ya. Jadi dia memanfaatkan sistem emulsi, bukan membentuk emulsi, maksudnya memanfaatkan sistem emulsi antara air dalam minyak atau minyak dalam air, tuh sama saja. Jadi memanfaatkan, jadi emulsi itu medium untuk melarutkan dua bahan yang tidak saling campur. Nah, biasanya itu dengan penambahan surfaktan. Ini adalah metode mikroemulsi ya. Ini biasanya relatif sederhana sih. Jadi dia hanya memanfaatkan surfaktan. Nah, kita lanjut. Nah, ini kalau masih ada yang bingung apa itu emulsi, coba kita lihat video berikut. We have learned about solutions as a mixture of two or more substances in the same phase. It involves a solute dissolving in a solvent. But some substances simply do not want to associate with one another. As an example, when oil and water are added together, they form two distinct layers. This is because they are immiscible with one another. In other words, they do not mix. Even if you shake these two liquids vigorously, they will still remain immiscible. Let us look closely at what we have right now. There are tiny oil droplets interspersed throughout the water. We have just created an emulsion. What do you think will happen if we let this emulsion stand for 5 to 10 minutes? Let's pause the video and have a think. Press play once you are done. Since oil and water are immiscible, the oil droplets will reform the original layer. Common everyday emulsions include milk, mayonnaise, ice cream, and paint. These emulsions are mostly oil droplets in water. Emulsions can also exist as water droplets in oil.
Real-life examples include margarine, lotions, and facial creams. The world's most popular emulsion is, without a doubt, ice cream. The main ingredients are milk or cream and sugar, along with flavoring and coloring components. So what prevents an emulsion, such as ice cream, from separating? Substances known as emulsifiers are added to stabilize emulsions. When making ice cream, egg yolk is commonly added. The active emulsifier in egg yolk is called lecithin. Too little lecithin will cause the ice cream to separate, and too much will ruin its texture and flavor. All emulsifiers have two components, a hydrophilic or water-loving head and a hydrophobic or water-fearing tail. If we added lecithin to our original oil and water emulsion, its hydrophilic head will prefer to associate with water and the hydrophobic tail with the oil droplets. This prevents separation and thus stabilizes the emulsion. In summary, an emulsion is a mixture of two substances that are miscible with one another. These emulsions can be stabilized by adding emulsifiers. Nah, itu adalah penjelasan mengenai emulsi. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi konsepnya ini dalam medium yang tidak saling campur, ya, air dalam minyak atau minyak dalam air atau apapun itu yang tidak saling campur dengan menggunakan penambahan stabilisator. Biasanya itu menggunakan surfaktan. Jadi surfaktan itu kan dia punya kalau masih ingat misel yang pernah saya jelaskan bahwa dia punya kepala dan ekor, ya. Jadi dia punya hidrofilik dan hidrofobik, yang suka air dan tidak suka air. Nah, jadi itu adalah konsep yang bisa dibayangkan dalam metode mikroemulsi. Oke, kita lihat. Nah, ini kalau kita mau melihat efek surfaktan dalam air minyak dan minyak air, bagaimana surfaktan itu bekerja. Kita lihat video berikut.
Nah, itu ya. Jadi ini musiknya kok kayak film anak-anak. Ini tadi itu contoh bagaimana mencoba efek surfaktan dalam air minyak dan minyak air ya. Konsepnya itu sebenarnya sama saja. Artinya surfaktan itu bisa menstabilkan dua sistem itu tersebut. Ini dari Turki loh. Tapi background musiknya malah kayak film anak-anak atau mungkin film horor. Baik itu ya. Jadi itu tentang metode mikroemulsi. Artinya dia memanfaatkan surfaktan tadi. Jadi metode ini dipakai biasanya untuk campuran-campuran yang tidak saling larut sehingga dia memanfaatkan mediumnya itu untuk berinteraksi membentuk material. Nah, termasuk juga yang nanoemulsi. Oke, kita lanjut ke metode berikutnya.